Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, bahagia bersama keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mencoba berbagi informasi khususnya yang terkait dengan PHK yang ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya, salah satunya itu PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan juga tentang PHK. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia kerja, dunia perburuan, dunia industri selalu menyisakan kisah pahit, yaitu salah satunya tentang PHK, di mana memang PHK ini tidak bisa kita hindari sebagai buruh, sebagai pekerja di semua sektor industri. Dan ketika PHK ini terjadi, tentunya menyisakan kisah pahit, kisah sedih juga untuk para pekerja. Nah, sebenarnya seperti apa sih mekanisme tentang PHK? Apakah PHK tersebut memang mudah dilakukan atau seperti apa? Kali ini saya ingin mencoba berbagi informasi terkait PHK tersebut antara yang ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 dan juga yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa di Undang-Undang 13 tahun 2003 telah diatur tentang PHK itu sendiri, di mana memang dalam pasal 151 di situ disebutkan bahwa PHK harus dihindari oleh kedua belah pihak. Artinya pengusaha, pekerja, serikat pekerja harus menghindari adanya PHK. Lalu bagaimana jika PHK tersebut tidak bisa dihindari atau memang harus dilakukan? Ketika hal ini tidak bisa dihindari, maka harus ada kesepakatan antara pengusaha, pekerja, atau serikat pekerja agar bisa terjadi PHK. Lalu bagaimana jika ternyata dalam pertemuan atau perundingan antara pengusaha, pekerja, atau serikat pekerja tidak ada kesepakatan terkait PHK? Maka pengusaha tidak bisa memutuskan PHK begitu saja. Di sini ada mekanismenya ketika tidak terjadi kesepakatan, yaitu harus melalui putusan pengadilan hubungan industrial. Artinya ketika belum ada putusan ingkrah dari pengadilan hubungan industrial, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak atau PHK sepihak. Nah, itu yang ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, bahwa PHK sangat rumit untuk dilakukan oleh pengusaha. Sementara di Undang-Undang PHI sendiri telah diatur mekanismenya, yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang PHI. Yang jelas bahwa mekanisme PHK yang ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sangat sulit dilakukan
oleh pengusaha, dan pengusaha tidak bisa sewenang-wenang. Lalu bagaimana terkait tentang PHK yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, ini yang memang menjadi polemik terkait tentang PHK. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada turunannya, yaitu PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan juga PHK. Nah, di sana tentang PHK itu pengusaha diberikan kemudahan, tidak melalui prosedur yang panjang. Artinya ketika terjadi PHK atau pengusaha ingin mem-PHK, pengusaha hanya diwajibkan untuk memberitahukan melalui surat secara tertulis yang sah untuk diberitahukan kepada pekerja dalam kurun waktu 14 hari. Nah, ini perbedaannya antara Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait PHK. Jadi kalau di Undang-Undang 13, pengusaha sangat sulit untuk mem-PHK karena harus melalui penetapan pengadilan hubungan industrial. Sementara kalau di Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha hanya cukup memberitahukan surat PHK tersebut secara sah kepada pekerja, maksimal 14 hari kerja. Nah, kemudian di sisi lain, ketika memang setelah diberikan surat pemberitahuan PHK oleh pengusaha, bagi pekerja yang tidak menerima bisa mengajukan atau menolaknya, dan tentunya nanti melalui penyelesaian pengadilan hubungan industrial juga. Tapi yang jelas perbedaannya sangat mencolok ya, antara PHK di Undang-Undang 13 tahun 2003 dan juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di Undang-Undang 13 PHK bisa terjadi manakala telah ada keputusan ingkrah dari pengadilan hubungan industrial. Sementara di Undang-Undang Cipta Kerja, ketika pengusaha mau mem-PHK, dia hanya cukup berkirim surat secara sah untuk pemberitahuan terkait tentang PHK pekerja tersebut dalam waktu 14 hari. Nah, artinya disinilah Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan para pekerja atau para buruh. Oleh sebab itu, sebisa mungkin Undang-Undang Cipta Kerja ini harus terus kita lawan, kita tolak agar Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dicabut kembali, karena hampir semua isi Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi pembelajaran kita semua terkait tentang mekanisme PHK. Tetap semangat, tetap kita suarakan tentang penolakan terkait Omnibus Law maupun Undang-Undang Cipta Kerja bersama turunannya. Jangan pernah patah semangat, karena perjuangan kita makin berat. Tetap kita sama-sama belajar, kita berbagi informasi. Mudah-mudahan masa depan buruh bisa kita perjuangkan secara terus-menerus melalui perjuangan Serikat Pekerja. Sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for you to make us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for you to
forever. Solidarity forever for you to make us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever for you